saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan ujian apa ini, skripsi ya? Iya, Pak. Iya, Prof. Itu dari Sulki Paradilah Tandra dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ujian dibuka yang resmi. Iya, Prof. Silakan. Jadi Sulki, Ya, Pak. ya saya sudah dengar tadi yang perbaikan bilang. Nah, sekarang coba kau jelaskan dulu apa sih tugas utamanya seorang manajer keuangan? Yang pertama itu Pak, mencari atau mengumpulkan dana. Yang kedua, kita dapat mengalokasikan dana baik itu secara operasional. Nah, yang ketiga itu kita dapat menginvestasikan dana tersebut. Nah, yang terakhir mengelola aset. Oke. Kemudian definisi manajemen itu kan dikatakan dia itu seni. Maksudnya seni bagaimana dia? Dia dikatakan seni, kenapa? Karena dia dapat mengkoordinasikan seseorang atau orang. Nah, kemudian dia dapat membuat suatu perencanaan serta dia dapat mempekerjakan orang tersebut. Teori sinyal. Maksudnya teori sinyal itu apa? Nah, teori sinyal di sini dia informasi harga saham yang diberikan kepada yang dianggap memberikan suatu sinyal kepada investor untuk melihat apakah kondisi perusahaan ini lebih baik apa tidak. Seperti misalnya perusahaan tersebut mengumumkan laporan keuangannya, ada yang namanya laba. Nah, laba inilah yang disebutkan seperti sinyal bagi investor, memberikan sinyal apakah kondisi perusahaannya ini profitnya lebih tinggi apa tidak. Dampaknya sehingga investor itu dapat menanamkan saham ke dalam perusahaan tersebut, sehingga investor-investor lainnya akan adanya asimetrik informasi. Nah, yang dimaksud dengan asimetrik informasi di sini yaitu adanya informasi, misalkan saya membeli sebuah susu di Indomaret dengan seharga 8.000. Kemudian teman saya membeli susu itu seharga 10.000, tetapi saya membeli susu itu dengan program yang namanya aplikasi Aisaku. Nah, sehingga di situ adanya informasi yang saya ketahui, tetapi ada juga informasi yang tidak diketahui oleh teman saya. Nah, disitulah yang disebut dengan asimetrik informasi. Iya, terima kasih, Prof. Oke, Saudari Sulki, selamat ya, Anda sudah masuk ke ya Pak, makasih Pak. Ya, oke. Pertanyaan pertama saya, ini kan Anda meneliti tentang faktor fundamental. Yang lain tadi sudah ditanyakan sama Pak Arso. Nah, saya akan fokus ke faktor fundamental. Apa sih yang Anda maksud faktor fundamental itu? Faktor fundamental itu berarti rasio-rasio keuangan Pak, seperti DAR, DER, dari variabel-variabel saya Pak yang peneliti faktor fundamental, faktor internal dari perusahaannya Pak. Oh, faktor internal. Apa sih yang Anda angkat dari faktor fundamental itu? Yang perusahaan apakah dia mampu membiayai total utang dan biaya-biaya lainnya. Nah, kemudian itu DER, di mana untuk mengukur kemampuan perusahaan apakah dia dengan modal perusahaan yang dibayar dengan total utang. Nah, kemudian yang ketiga itu frame size, untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengukur besar atau kecilnya yang ditunjukkan dengan pada total aktiva. Nah, kemudian yang keempat yaitu ROA, untuk melihat kemampuan perusahaan apakah dia dapat menghasilkan laba bersih dengan total aktivanya. Nah, kemudian yang keenam, ROE, untuk melihat kemampuan perusahaan dalam laba bersih secara efisien dengan modal sendirinya, modal yang dimiliki. Nah, kemudian ROI, untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan efisien investment yang dibandingkan dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu EPS, untuk melihat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan laba per lembar saham. Ya, mungkin itu Pak. Oke. Secara keseluruhan, faktor fundamental ini bagaimana sih pengaruhnya terhadap harga saham? Untuk variabel DAR itu berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham, yang artinya bahwa perusahaan ini
tidak mampu, bahwa perusahaan ini lebih tinggi utang-utangnya, sehingga perusahaan tersebut Apakah informasi investor itu bisa memberikan kenaikan harga atau penurunan harga? Di sini Pak, kalau harga saham itu kan hubungannya terkait dengan teori signaling. Nah, di sini harga saham itu akan berpengaruh jika itu tadi teori signaling memberikan informasi internal kepada investor. Jadi harga saham akan naik turun berdasarkan dari informasi tersebut atau sinyal dari internal perusahaan. Oke, menurut Anda dari sisi informasi, apakah faktor fundamental ini sudah mewakili informasi yang sesungguhnya terhadap perusahaan investor? Iya Pak, karena ada beberapa dari variabel saya, cuman dari seluruh tujuh variabel hanya 2 yang negatif signifikan, berarti selebihnya positif signifikan. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut di sini mampu meningkatkan profitabilitasnya dengan baik. Dan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel makroekonomi dan mengganti variabel tersebut menjadi return saham, untuk tujuannya untuk melihat sejauh mana faktor fundamental ini seperti DAR, DER, ROA, EPS, ROI mampu mempengaruhi harga saham. Anda mengambil objek di makanan minuman? Iya Pak. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, ini kan perusahaan kuliner ya, kalau makanan minuman. Iya Putri. Dalam kaitannya sekarang, bagaimana kondisi harga saham dikaitkan dengan objek yang Anda beli? Kalau untuk sekarang yang saya ketahui bahwa karena adanya dengan wabah ini, sehingga harga saham itu akan menurun, sehingga investor yang lainnya berburu-buru akan menjual sahamnya ke PTA atau PT-PT lainnya. Oke, saya cukup, Prof. Oke. Sulki. Ya Pak. Satrio, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Ya. terhadap hubungan DER dengan harga seperti yang dilakukan Murniati, menunjukkan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini, DER ini naik atau turun, maka harga saham akan menurunkan sebesar itu. Dengan kesimpulannya bahwa komposisi utang lebih tinggi mengakibatkan beban utang yang semakin besar, akhirnya mempengaruhi laba, berarti nurun toh? Iya Pak. Nah, semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan investasi pada aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dan yang rendah akan menunjukkan bahwa perusahaan sedikit dibiayai oleh hutang. Nah, ya itu argumentasi kamu, hasil penelitianmu. Pak Dedi, bahwa manajer keuangan dengan mengadakan perbandingan perusahaan memenuhi biaya-biaya tetapnya. Biaya tersebut meliputi pembiayaan prinsipal, harga utang, bunga hutang. Nah, ini argumentasi Prof Dedi. Tapi ketika Anda mengkonter dengan ini atau memberi dukungan, ternyata kamu tidak jelaskan. Oh iya Pak, tertulis di sini. Kenapa? Iya, Pak. Pengaruh negatif yang dilakukan oleh misalnya Satrio. Kemudian di sini peneliti sebelumnya seperti dilakukan Murniati apa? Firm size terhadap stock price. Ini juga ya ada pendapat di atas. Penelitian didukung oleh penelitian saya menyatakan bahwa ukuran perusahaan totalnya mempengaruhi positif signifikan. Kemudian bahwa semakin besar ukuran perusahaan dapat dilihat yang total aset. Ya, kan begini sebenarnya. Selalu menjadi patokan karena kan cerminan daripada aset yang dimiliki perusahaan itu seakan-akan investor melihat kuat. Makanya size itu perlu dilihat.
Pak, saya mau membeli sahamnya. Berapa sih asetnya? Ya. Jangan sampai perusahaan tersebut sudah menjual saham tapi size-nya kecil. Paling gampang dia pilot. Itu aset rasio akan menurunkan stock price. Ya kan? Nah, kenapa? Yang harus ungkap bahwa apa? Nah, Beban-beban bunganya lebih tinggi. Nah, itu yang harus diungkap di sini. Ya Pak. Misalkan Prof, ada informasi yang saya ketahui, tetapi ada juga informasi teman saya yang tidak ketahui. Misalkan saya membeli sebuah air minum di sebuah Indomaret dengan harga sebesar 8.000. Nah, teman saya membeli minuman tadi dengan harga 10.000. Nah, kemudian tetapi saya membeli minuman itu dengan melalui program aplikasi yang bernama yang biasa dinamakan Isaku. Nah, disitulah terjadinya informasi asimetris. Ada yang informasi yang saya ketahui dan ada pula informasi yang tidak diketahui oleh teman saya. Nah, jadi asimetrik itu terjadi antara manajer perusahaan, investor. Ya, Pak. Yang lebih banyak dia tahu tentang manajer dibandingkan dengan investor. Itu asimetriknya. Iya Bu, kemudian manajemen itu juga dikatakan seni karena seseorang dapat mengkoordinasikan, kemudian dapat membuat sebuah perencanaan serta itu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Manajemen juga perlu dilakukan guna untuk mencapai suatu tujuan atau target dengan menggunakannya sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu suatu kegiatan yang bersangkutan mengenai bagaimana cara kita mendapatkan suatu dana, mengelolasikan dana serta mengelola aset tersebut untuk mencapai tujuan utama. Yang kamu berikan setelah penelitian kamu, hasil penelitian kamu. Dari hasil itu mengganti variabel stock price menjadi return saham sehingga kita dapat melihat sejauh mana kita dapat melihat keuntungan dari harga saham tersebut serta menambahkan faktor-faktor makroekonomi, ekonomi makro. Ketua Prof. Buyung Sarita, wah, anak ini luar biasa ya. Kamu mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari semua tim penguji. Dan ya mestinya memang Anda harus menjawab dengan baik karena ini ujian ya, bukan lagi masukan. Tapi itulah bijaksananya para tim penguji untuk tetap mempertahankan kualitas anak-anak kita ke depan. Tapi dari situ saya ingin kamu bercerita panjang sesungguhnya berkaitan dengan tadi. Nah, dari itu kan berpengaruh negatif, ya. Iya, Pak. Nah, dan dia kalau kita lihat tingkat signifikan. Nah, terhadap apa? Earning per share. Harga saham. Hah? Harga saham, Pak. Harga saham atau apa? Oh, harga saham. Nah, jadi kalau dari itu kan memperlihatkan persentase ya hutang dari seluruh aktivanya perusahaan. Itu bisa saja nanti hasilnya positif, bisa saja negatif. Bisa saja dia signifikan. Nah, kalau dia signifikan seperti ini, berarti kalau darnya atau persentase hutangnya ditingkatkan akan menyebabkan harga saham turun. Nah, ya, Pak. Pertanyaannya kenapa? Jadi ini jadi itu kalau dia turun berarti maksimal sudah mulai lari kita ke Modigliani Mirror modern. Dia bilang ada keseimbangan itu struktur modal. Jadi ada kaitannya dengan struktur modal di sini. Bisa berkaitan dengan leverage dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teori apa yang ada di situ? Nah, itulah yang diungkap, dibaca teorinya orang, dipahami baik-baik teori orang. Nah, ini kalau menurut saya ini menunjukkan ini sudah minus nih, the law of diminishing return. The law itu hukum.
teori yang sudah mapan, yang sudah diterapkan di mana saja sudah seperti itu. Perbaiki itu apa yang kita sarankan dan apa yang kita tanya, kau perbaiki di skripsimu. Ya Pak. Nah, kenapa kan ini lebih menyempurnakan kau punya tulisan, dan kalau bisa nanti kau publish ini, ya, Ya, Pak. supaya ditahu bahwa temuannya penelitian kamu seperti ini, ya. Jadi para dewan penguji, para ketua pembimbing, ya, saya kira cukup. Kita ucapkan selamat kepada Sulki bahwa perjuangan kamu selama ini sudah berakhir di sini, karena ini adalah ujian skripsi, ya. Selamat, tapi tidak berarti kamu harus berhenti belajar, ya. Ya Pak, makasih Kamu Pak. belajar. Dengan mengucapkan alhamdulillah alamin, maka ujian ini ditutup dengan resmi. Selamat. Saya kira Makasih itu. Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Prof. Budi.